Belum tuntas kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian oleh Ketua KPK. Kini muncul dugaan gratifikasi atas pengakuan pemilik rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 berinisial E yang digunakan Firly Bahuri. Dan untuk membahasnya lebih lengkap, telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Fikar. Pak Fikar, hingga kini ada dua keterangan yang berbeda begitu. Alex menyatakan Firly menyewa rumah itu darinya, namun pengacara Firly mengatakan tidak menyewa dari Alex. Namun menurut pihak kepolisian ini disewa oleh Alex namun digunakan oleh Firly. Ada dugaan gratifikasi di sana. Kalau Anda melihatnya, andaikan apa yang dikatakan oleh kepolisian ternyata terbukti, apakah potensi pelanggarannya gratifikasi atau ada potensi pelanggaran lain? Mengingat rumah ini juga kemarin sempat menjadi TKP dan juga dilakukan penggeledahan, Pak Fikar. Ya, nomor satu atau yang pertama adalah Pak Firly itu kan pejabat publik, ya. Dalam hal ini adalah ketua salah satu lembaga negara yang bernama KPK, gitu. Artinya semua aturan terhadap pegawai negeri atau terhadap pejabat negara itu berlaku, gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah soal gratifikasi. Nah, kalau benar kemudian dia menempati rumah yang pembayarannya, rumah sewa yang pembayarannya dilakukan oleh orang lain, gitu ya, maka menurut saya siapapun yang melakukan pembayaran itu, karena Pak Firly itu adalah pejabat negara, maka ya itu gratifikasi, sudah menerima sesuatu yang bukan haknya sebenarnya, kan begitu, atau bahkan oleh undang-undang dilarang, gitu ya, pejabat negara itu untuk menerima pemberian dari siapapun, gitu ya. Baik ada atau tidak ada kaitannya dengan jabatannya, gitu ya. Karena larangan itu bersifat formil, gitu ya, tidak perlu dibuktikan ada apa-apa, tapi sudah berhubungan saja, ya, itu sudah merupakan tindak pidana. Begitu ketatnya aturan yang diterapkan kepada komisioner KPK, ya, karena memang komisioner KPK ini dengan atribut kewenangan yang begitu besar, gitu ya, sangat berpotensi untuk digunakan bagi kepentingannya masing-masing, kepentingannya sendiri, gitu ya. Artinya ketika dia memanggil orang atau bertemu dengan orang lain, dan ketika dia bicara umpamanya data tentang orang lain itu saja, itu sebenarnya sudah menimbulkan, menurut saya ada semacam ketakutan dan sebagainya. Nah, karena itu kemudian ketika dia menerima, meskipun belum ada perkaranya atau belum ada persoalan apa-apa, tapi dia menerima sebagai pejabat negara, itu sudah satu kesalahan. Artinya sebagai komisioner KPK, dia sudah melanggar undang-undang KPK yang memang melarang untuk menerima materi dalam bentuk apapun, ya, dalam bentuk pembayaran sewa atau dalam bentuk uang atau dalam bentuk jasa dan lain-lain. Begitu, Mbak. Baik. Kalau kemudian dalam penyelidikan yang berlangsung terkait hal ini ditemukan begitu, Pak, apakah memang ini masih dipegang ranahnya oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki atau mungkin bisa diambil alih oleh penegak hukum lain, misalnya KPK atau kejaksaan? Ya, saya kira kalau sudah terbukti bahwa dia menerima pembayaran itu, artinya dia menerima sesuatu, ya, dari orang lain, gitu ya. Nah, maka sebenarnya yang terjadi adalah pejabat negara menerima sesuatu dari orang lain yang bukan haknya, dan itu dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, ya, meskipun tidak pada pasal tindak pidana korupsinya, tapi juga pada larangan komisioner itu sebagai pejabat negara menerima sesuatu. Nah, karena itu menjadi ranahnya, sesungguhnya bisa menjadi tindak pidana umum, bisa juga menjadi tindak pidana korupsi. Tetapi saya kira tidak ada sampai hari ini tidak ada aturan yang melarang polisi itu menangani perkara korupsi, gitu ya. Jadi tindak pidana korupsi itu bisa ditangani baik oleh kepolisian, kejaksaan atau bahkan KPK, gitu, yang secara khusus memang menangani tindak pidana korupsi. Nah, sekarang kalau yang disinyalir melakukan korupsi sendiri, umpamanya penegak hukum sendiri, gitu ya, maka ya seharusnya dia harus ditangani oleh penegak hukum yang lain, gitu. Maksud saya menjadi tidak fair kalau penanganannya juga ditangani oleh KPK, gitu ya. KPK. Jadi ditangani oleh pihak kepolisian
sudah lebih fair begitu ya, Pak Betul, Fikar. Pak betul. Fikar, artinya kalau memang ini kemudian terbukti akan memberatkan posisi Firly dan juga bisa menguatkan naiknya status tersangka. Hingga saat ini belum ada penetapan status. Apa menurut Anda hambatan terbesar dalam penyidikan kasus ini, Pak? Iya, kan begini, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah minimal ada 2 alat bukti. Selain ada pengaduan itu satu, ya. Pengaduan atau laporan itu satu itu, ya, satu alat bukti. Nah, ditambah satu alat bukti lagi sebenarnya sudah cukup untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, saya kira itu ininya. Nah, cuma mungkin ini ya, karena dia ketua KPK gitu ya, penegak hukum juga. Nah, karena itu umpamanya kepolisian atau kejaksaan juga ada semacam bukan tenggang rasa, maksud saya hambatan psikologis gitu. Maksud saya, walaupun tidak dikatakan oleh orang itu ya, tetapi itu yang terjadi, saya kira itu. Tapi saya kira kalau memang alat buktinya sudah cukup, kepolisian atau kejaksaan menurut saya ya dilaksanakan saja gitu. Sekalipun dia ketua KPK umpamanya, sekalipun dia KPK, kan sama juga kan, KPK juga penegak hukum, ya, polisi juga penegak hukum, jaksa juga penegak hukum. Penegak hukum sekalipun kalau dia melakukan tindak pidana ya harus diproses gitu. Begitu, Mbak. Jika sudah memenuhi unsur-unsur tersebut seharusnya tidak ada keraguan lagi begitu, meskipun kalau untuk terkait kasus ini adalah posisinya sebagai ketua KPK pun kalau memang sudah terbukti, mengapa kemudian tidak langsung saja ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya Pak Fikar. Baik, Pak Fikar, terima kasih, sayangnya waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Fikar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.